Kadang hidup tak memberi peringatan, semua tampak baik-baik saja, sampai suatu hari, dunia terasa runtuh. Kamu berdiri di tengah reruntuhan rasa percaya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sudah menghancurkan hatimu, bukan? Mungkin itu kekasih yang dulunya janji setia, tapi pergi saat keadaan jadi sulit. Atau sahabat yang kamu percaya, malah menyebarkan rahasiamu. Bahkan bisa jadi orang yang tak pernah kamu duga, anggota keluarga, pasangan, atau bahkan dirimu sendiri. Sakitnya dalam, menusuk sampai ke inti, bikin kamu bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa aku? Lalu muncul suara kecil di dalam hati, balas dendam aja. Memang menggoda, membayangkan mereka menderita seperti kamu. Mungkin kamu berharap mereka datang merangkak kembali atau hancur karena rasa bersalah. Tapi pikirkan ini, apakah balas dendam benar-benar menyembuhkan atau justru membuatmu terus terikat, terjebak dalam drama mereka? Inilah kenyataan pahit yang jarang disadari. Balas dendam tidak membebaskanmu, malah membuatmu makin terikat. Semakin kamu fokus pada mereka, semakin banyak kuasa yang kamu berikan. Mereka mungkin sudah melukai hatimu, tapi lewat dendam, kamu membiarkan mereka menguasai pikiranmu juga. Banyak orang salah paham soal kekuatan. Mereka pikir kekuatan itu soal membalas, membuktikan, membuat orang menyesal. Tapi para filsuf Stoa memahami hal yang lebih dalam. Kekuatan sejati bukan tentang apa yang kamu lakukan ke orang lain, tapi tentang mengendalikan diri sendiri. Berdiri tegak di tengah kekacauan, tetap tenang, tetap kuat. Tak satu pun, termasuk orang yang menyakitimu, bisa merusak kedamaianmu. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Renungkan itu. Patah hati, pengkhianatan, rasa sakit, semuanya di luar kendali. Tapi responmu, itu milikmu sepenuhnya. Dan disitulah letak kebebasanmu. Sekarang dengarkan baik-baik. Balas dendam terbaik bukan balas dendam sama sekali, tapi ketidakpedulian. Saat kamu pergi dan tak lagi peduli, saat tindakan mereka tak berpengaruh lagi, itulah kemenanganmu. Ubah luka jadi kekuatan. Sakit jadi pelajaran, dan hancurnya hati jadi bahan bakar untuk hidup yang tak bisa mereka sentuh lagi. Tapi, ini tidak mudah. Butuh disiplin, pengendalian diri, dan keberanian untuk berhenti bereaksi dan mulai membangun ulang hidupmu. Dan karena itu kamu di sini. Aku akan menunjukkan caranya. Bagaimana mengubah rasa sakit jadi kekuatan, bukan dengan dendam, tapi dengan ketahanan. Kita akan menyelami stoikisme dan kebenaran gelap dari psikologi manusia, supaya kamu bisa merebut kembali kendalimu dan bangkit dari kekacauan ini. Dan sambil kita mulai, mari buat janji pada diri sendiri, kamu tidak akan jadi tawanan rasa sakit ini. Katakan dalam hati, aku bukan korban. Aku badai. Badai tidak pernah meminta izin. Mereka terus bergerak, menghancurkan apapun yang tak lagi berguna, dan melaju tanpa peduli apapun yang menghalangi. Kamu pun begitu. Kamu bukan di sini untuk meratapi patah hati. Kamu di sini untuk jadi tak terhentikan. Ini kebenaran pertama yang harus kamu pahami. Siapa yang mengendalikan emosinya, mengendalikan hasil akhirnya. Pikirkan. Berapa banyak orang yang mengambil keputusan karena marah atau sakit hati, lalu menyesal. Mereka kirim pesan pedas, melampiaskan emosi, atau merancang balas dendam. Akibatnya, mereka kehilangan kendali atas diri sendiri. Setiap tindakan jadi reaksi atas pilihan orang lain. Itulah jebakannya. Saat kamu bereaksi, kamu membiarkan mereka menggerakkan benang hidupmu. Bagi para stoik, mengendalikan emosi bukan sekadar keterampilan, itu kekuatan terbesar kita. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Patah hati yang kamu rasakan,
Pengkhianatan itu, semuanya hanyalah peristiwa. Itu tidak menentukan siapa dirimu. Yang menentukan adalah apa yang kamu lakukan setelahnya. Kamu bisa terjebak dalam lingkaran sakit hati dan dendam, atau kamu bisa mengambil kembali kendali. Rahasianya begini, kamu tak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan, tapi kamu bisa mengontrol seberapa besar kuasa yang kamu berikan. Dan kuasa itu bermula dari pikiranmu. Mari kita pecah ini jadi langkah nyata. Setiap kali kamu mulai memikirkan mereka, memutar ulang luka, membayangkan balas dendam, kamu sedang memberi mereka energi. Kamu membiarkan mereka tinggal di kepalamu tanpa bayar. Tapi, bagaimana kalau kamu usir mereka dari sana sepenuhnya? Caranya, setiap kali kamu sadar sedang terjebak dalam pikiran tentang mereka, berhenti sejenak dan tanya, apakah ini membantu saya? Jawabannya akan selalu tidak. Lalu alihkan fokusmu, arahkan ke hal produktif, hal yang membangun, kejar tujuan, pelajari keterampilan baru, pergi ke gym, kerjakan proyek yang kamu cintai, lakukan apapun, asalkan bukan memikirkan mereka. Semakin kamu fokus pada dirimu, semakin kecil kuasa mereka atasmu. Dan disinilah letak keajaiban. Saat kamu berhenti bereaksi, berhenti memberi perhatian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka kehilangan kendali. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa kamu tidak hancur? Kenapa kamu tidak mengejar mereka? Kenapa kamu tak ikut bermain dalam drama yang mereka buat? Diamnya kamu, ketidakpedulianmu lebih keras dari 1000 kata dan jauh lebih kuat dari balas dendam. Tapi ini butuh disiplin. Mengendalikan emosi itu seperti melatih otot, harus konsisten. Lain kali saat amarah mulai mendidih, berhenti, tarik napas, ingatkan dirimu, yang berkuasa adalah kamu, bukan mereka, bukan tindakan mereka, bukan rasa sakitmu, hanya kamu. Dan bicara soal kendali, inilah tantangan untukmu. Ambil momen sekarang juga untuk menyatakan kekuatanmu. Tulis di komentar, aku mengendalikan takdirku. Biar dunia tahu bahwa tidak ada patah hati, pengkhianatan, bahkan emosi sendiri yang bisa menentukan siapa kamu. Mari bicara tentang balas dendam. Daya tariknya memang kuat, bukan? Saat disakiti, membalas rasanya adil, seolah bisa mengimbangkan luka. Tapi sebenarnya kebenaran pahitnya, balas dendam itu cuma fata morgana. Sekilas tampak memuaskan, seolah bisa meredakan haus di hati. Tapi makin dikejar, makin kamu sadar, semua itu semu. Kenapa? Karena balas dendam tidak menyembuhkan, justru memperparah luka. Pikirkan ini, bahkan jika kamu berhasil menyakitinya balik, apakah itu menghapus luka yang mereka sebabkan? Apakah itu membatalkan pengkhianatan? Tidak. Paling banter, balas dendam memberimu kepuasan sesaat, lalu meninggalkan kekosongan. Paling buruk, ia menghabisimu, mengubahmu jadi sosok yang bahkan tak kamu kenali lagi. Dari sudut pandang stoik, balas dendam tidak menghukum mereka, tapi menghukummu. Ia membuatmu terus terikat dengan orang yang sudah menghancurkanmu, menguras energimu, waktumu, dan kedamaianmu. Seneca pernah berkata, orang bijak tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan orang lain. Artinya, kekuatan sejati datang dari sikapmu yang tidak ikut bermain dalam permainan balas dendam yang remeh. Mengapa buang-buang hidup hanya untuk merancang kejatuhan orang lain? Padahal kamu bisa membangun kerajaanmu sendiri. Mari kita gali lebih dalam. Secara psikologis, dorongan untuk balas dendam sering muncul dari rasa belum selesai. Kamu ingin mereka mengaku salah, menyesal, atau minta maaf. Tapi kenyataannya, kamu tidak butuh permintaan maaf mereka. Penutupan, closure, tidak datang dari mereka, tapi dari kamu. Saat kamu memutuskan bahwa tindakan mereka tidak menentukan nilai dirimu, saat itulah kamu bebas dari cengkeraman mereka.
Sekarang izinkan aku membagikan sesuatu yang kuat. Ketidakpedulian adalah bentuk balas dendam tertinggi. Bayangkan ini, kamu disakiti, dikhianati, ditinggalkan. Mereka pikir kamu akan hancur, memohon, atau membalas. Tapi sebaliknya, kamu bangkit, kamu hidup lebih baik. Kamu ubah pengkhianatan mereka jadi bahan bakar pertumbuhanmu. Itu balas dendam yang tak akan pernah mereka pulihkan. Karena pesan yang kamu sampaikan bukan sekadar aku tidak hancur, tapi kamu bahkan tak punya kuasa untuk menghancurkanku. Dan ini bagian paling memuaskan. Saat kamu berhenti bereaksi, kamu jadi tak terduga. Mereka tak bisa menebak langkahmu. Mereka tak bisa lagi mengendalikanmu. Diamnya kamu jadi keras. Suksesmu jadi cermin kegagalan mereka. Dan tiba-tiba mereka bertanya-tanya, apa yang salah? Bukan padamu, tapi pada diri mereka sendiri. Sekarang aku tantang kamu lagi. Lupakan balas dendam. Fokus membangun kembali dirimu. Fokus pada dirimu sendiri. Tulis di komentar, aku bangkit lebih tinggi. Biar dunia tahu kamu tak akan turun ke level mereka. Kamu naik ke levelmu sendiri. Patah hati dan pengkhianatan, mari kita sebut sesuai kenyataannya. Rasa sakit. Sakit yang mentah dan menghancurkan jiwa. Dan rasa sakit punya cara membuat kita merasa tak berdaya. Seolah dunia tak terkendali dan kita cuma bisa tenggelam di dalamnya. Tapi ada satu rahasia yang para stoik pahami lebih dari siapapun. Rasa sakit bukan musuh. Rasa sakit adalah peluang. Marcus Aurelius punya ungkapan, rintangan untuk bertindak justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi jalan, itulah jalannya. Sederhananya, rasa sakitmu adalah jalanmu. Hal yang dulu menghancurkanmu bisa jadi fondasi yang membangunmu. Kalau kamu mau. Inilah konsep amor fati. Cinta pada takdir. Bukan sekadar menerima apa yang terjadi padamu, tapi benar-benar merangkulnya. Bahkan bagian yang paling sulit sekalipun, terutama bagian-bagian yang paling sulit. Karena faktanya, rasa sakit tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membentukmu, untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, untuk membuatmu lebih kuat, lebih tajam, dan lebih bijak dari sebelumnya. Coba renungkan ini. Bagaimana kalau kamu berhenti lari dari rasa sakit dan mulai menghadapinya? Bagaimana kalau kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Karena rasa sakit membawa pelajaran. Kalau kamu mau mendengarkan, ia mengajarkan ketahanan. Ia mengungkap siapa yang benar-benar ada untukmu. Dan yang paling penting, rasa sakit mengenalkanmu pada dirimu sendiri, pada kekuatanmu, batasmu, dan kemampuanmu untuk bangkit kembali. Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan bukan sekadar teori kosong. Itu proses nyata yang bisa kamu lakukan. Caranya? Berhenti melawan rasa sakit. Rasakan. Biarkan ia mengalir lewat dirimu tanpa penolakan. Semakin kamu melawan, semakin ia menguasaimu. Penerimaan adalah langkah pertama menuju penguasaan. Ambil pelajarannya. Tanya dirimu, apa pelajaran dari pengalaman ini? Apa yang bisa aku ubah ke depan? Rasa sakit tanpa refleksi adalah sia-sia. Tapi rasa sakit dengan refleksi adalah pertumbuhan. Salurkan energinya. Ubah kemarahan, kesedihan, dan frustrasi itu jadi sesuatu yang membangun. Pergi ke gym, bangun bisnis. Kuasai keterampilan baru. Lakukan sesuatu yang mengubah rasa sakit jadi kemajuan. Dan inilah keindahan dari proses ini. Saat kamu menggunakan rasa sakit untuk tumbuh, kamu mengambil alih kuasanya. Orang yang melukaimu, mereka tidak menang. Situasi yang menghancurkanmu, tidak lagi mendefinisikanmu. Sebaliknya, kamu menjadi sosok yang tidak hanya bertahan, tapi bangkit dan berkembang. Mari jadikan ini titik balik. Kalau kamu siap menerima takdirmu, bahkan bagian yang paling pahit, tuliskan di komentar, "Aku mengubah rasa sakit menjadi kekuatan." Ini adalah deklarasimu,
bahwa patah hati tidak akan menghancurkanmu, rasa sakit tidak akan menguasaimu. Kamulah yang akan menguasainya. Sekarang izinkan aku bertanya, seberapa sering emosimu mengendalikanmu? Seberapa sering kamu marah, sedih, atau frustrasi karena perkataan atau perbuatan orang lain? Bagaimana kalau aku bilang kebebasanmu ada pada satu perubahan sederhana, tapi kuat? Belajar menguasai ketidakpedulian. Stoik menyebutnya apatheia, bukan berarti tidak peduli, tapi kondisi tenang dan tak tergoyahkan, di mana kamu yang mengendalikan emosi, bukan sebaliknya. Bayangkan ini, seseorang menghina, mengkhianati, atau mencoba menjatuhkanmu. Tapi alih-alih bereaksi, kamu tetap tenang, tak tergoyahkan. Kata-kata dan tindakan mereka mengalir begitu saja, seperti air yang menggelinding dari batu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan, bentuk tertinggi dari kendali. Marcus Aurelius berkata, kamu tidak harus menjadikan ini masalah. Kamu tidak harus marah karenanya. Pikirkan itu. Tak seorang pun bisa membuatmu merasa apapun, kecuali kalau kamu mengizinkannya. Reaksimu, disitulah letak kekuatanmu. Begitu kamu berhenti bereaksi, kamu mengambil kembali kendalimu. Dan ini yang menarik. Ketidakpedulian tidak hanya membebaskanmu, tapi juga membuat orang yang ingin menyakitimu merasa tak berdaya. Karena saat mereka menyerang, mereka mengharapkan reaksi. Marah, terluka, apapun, asal kamu terpancing. Saat kamu tidak memberi mereka apapun, saat kamu menghadapi kekacauan mereka dengan ketenangan, mereka jadi goyah. Mereka kalah karena kamu menolak bermain dalam permainan mereka. Menguasai ketidakpedulian bukan berarti pura-pura tak merasa apa-apa, tapi memilih dengan bijak kemana energi kita diarahkan. Tanyakan pada dirimu, apakah situasi ini layak mendapat perhatianku? Layak mengganggu kedamaianku? Layak memakan waktuku? Hampir selalu jawabannya, tidak. Kedamaianmu itu sakral, jangan berikan begitu saja. Berikut cara melatih apatheia, ketenangan jiwa. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Saat seseorang mencoba memancingmu, tarik napas. Ingatkan diri, tindakan mereka tidak menentukan siapa aku. Lepaskan keterikatan emosional. Bayangkan kata-kata atau sikap mereka seperti ombak yang lewat. Kamu melihatnya, tapi kamu tak tenggelam di dalamnya. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu tak bisa mengontrol mereka, tapi kamu bisa mengendalikan responsmu. Pilih tenang setiap saat, dan percayalah, ketenangan itu menarik. Orang-orang tertarik pada energi damai karena langka di dunia yang penuh orang reaktif. Ketenangan adalah bentuk kekuatan yang tenang, tapi tegas, seolah berkata, "Aku tak tersentuh." Mari jadikan ini pribadi. Kalau kamu siap berhenti membiarkan orang lain mengendalikan emosimu, tuliskan di komentar, "Aku memilih tenang." Biarkan itu jadi pengingat untuk dirimu dan orang lain, bahwa kedamaianmu tidak bisa ditawar. Tahukah kamu apa suara paling keras di dunia? Diameter diam punya bobot, ia punya kehadiran, ia punya kekuatan yang sering diremehkan. Di dunia yang bising, penuh debat, drama, dan opini, memilih diam justru membuatmu menonjol, membuat orang memperhatikan, dan membuat mereka tak nyaman. Dan ketidaknyamanan itulah letak kekuatanmu. Kenapa diam begitu efektif? Karena kebanyakan orang haus perhatian. Mereka ingin reaksimu, validasimu, bahkan kemarahanmu. Saat kamu merespons, kamu beri mereka apa yang mereka cari. Tapi saat kamu diam, kamu ambil alih kendali. Kamu buat mereka menebak-nebak. Mereka mulai bertanya, kenapa dia diam? Apa yang dia pikirkan? Diam jadi obsesi mereka. Para Stoik sangat paham soal ini. Mereka percaya bahwa bicara lebih sedikit dan mengamati lebih banyak adalah kunci kebijaksanaan. Epictetus berkata, "Kita punya 2 telinga dan 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Diam bukan sekadar menahan diri berbicara, tapi menggunakan pengendalian diri sebagai senjata.
menunjukkan kekuatan dengan tidak mengatakan apa yang tidak perlu dikatakan. Mari kita selami lebih dalam. Diam juga melindungi energimu. Setiap kata yang kamu ucapkan menghabiskan energi. Setiap perdebatan yang kamu ikuti, setiap drama yang kamu respon, semuanya mengurasmu. Dengan diam, kamu menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Pertumbuhanmu, kedamaianmu, tujuanmu. Begini cara mulai menggunakan diam sebagai alat. Tahan dorongan untuk menjelaskan diri. Kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun tentang pilihanmu, proses penyembuhanmu, atau batasan yang kamu tetapkan. Diam lebih nyaring dari 1000 pembenaran. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Daripada bilang kamu sudah move on, tunjukkan. Biarkan progresmu, kesuksesanmu, dan kebahagiaanmu jadi buktinya. Pegang kuasamu dalam percakapan, dalam konflik, dalam konfrontasi. Jangan terburu-buru mengisi keheningan. Biarkan sunyi itu menggantung. Amati bagaimana orang mulai memperlihatkan jati dirinya saat kamu tetap tenang dan diam. Ingat, diam bukan pasif, itu tindakan aktif. Diam menyampaikan pesan, aku mengendalikan keadaan. Dan tak ada yang lebih membuat orang yang ingin menyakitimu frustrasi daripada menyadari bahwa mereka tak bisa memancing reaksimu. Diammu berkata, aku sudah menang. Mari buat ini nyata. Kalau kamu siap menerima kekuatan dari diam, tuliskan di komentar. Diamku adalah kekuatanku. Jadikan ini pengingat bahwa tidak semua pertempuran layak untuk dilawan. Dan kadang, langkah paling kuat adalah tidak berkata apapun. Sekarang setelah kamu menguasai diam dan bisa mengendalikan emosimu, saatnya bertanya pada diri sendiri. Apa yang akan aku lakukan dengan rasa sakit ini? Karena inilah kenyataannya. Patah hati dan pengkhianatan bisa menghancurkanmu. Atau justru jadi fondasi bagi kehidupan yang selama ini kamu impikan. Pilihannya ada padamu. Apakah kamu akan membiarkan tindakan mereka menentukan jalan hidupmu? Atau kamu akan menjadikan luka ini bahan bakar untuk membangun sesuatu yang luar biasa? Para Stoik percaya bahwa setiap rintangan, setiap kesulitan bisa diubah menjadi peluang untuk tumbuh. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Apa maksudnya? Artinya, jangan buang waktumu untuk membalas. Sebaliknya, bangkit dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Versi yang begitu kuat, begitu sukses, hingga pengkhianatan itu hanyalah catatan kecil dalam perjalananmu. Bagaimana caranya? Bangun kembali hidupmu, batu demi batu, langkah demi langkah. Mulailah dengan investasi pada fisik dan mentalmu. Pergi ke gym, lari, coba yoga. Saat tubuhmu kuat, pikiranmu ikut kuat. Tubuh yang sehat dan tangguh menyampaikan satu pesan. Aku tidak bisa dihancurkan. Kuasai bidangmu, apapun passionmu, seni, bisnis, menulis, apapun. Tekuni sepenuh hati. Curahkan energimu sampai kesuksesanmu berbicara lebih lantang dari kata-kata. Bangun kemandirian finansial. Uang memang bukan segalanya, tapi ia memberi kebebasan. Gunakan waktu ini untuk meningkatkan kariermu, mulai usaha sampingan, atau pelajari skill baru yang bisa menambah penghasilan. Kemandirian sama dengan kekuatan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu. Ini waktunya mengevaluasi hubungan. Lepaskan koneksi yang beracun. Cari orang-orang yang menginspirasi dan mendukungmu. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Dan yang paling penting, teruslah melangkah maju. Progres tak harus dramatis, yang penting konsisten. Setiap langkah menjauh dari orang yang melukaimu adalah satu langkah lebih dekat ke hidup yang layak kamu dapatkan. Semakin kamu membangun, semakin kecil arti pengkhianatan mereka. Karena inilah kebenaran akhirnya. Kesuksesanmu bukan tentang mereka. Ini tentang dirimu. Tentang membuktikan pada dirimu sendiri, bukan orang lain,
bahwa kamu mampu jadi luar biasa. Sekarang bayangkan ini, bulan-bulan, bahkan tahun dari sekarang, kamu akan menoleh ke momen ini, bukan dengan kepahitan, tapi dengan rasa syukur. Karena patah hati ini bukan menghancurkanmu, tapi membentukmu. Rasa sakit itu menyalakan api di dalam dirimu, api yang tak bisa dipadamkan siapapun. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar, balas dendam terbaik adalah hidup yang begitu memuaskan, begitu kuat, hingga masa lalu tak bisa menyentuhmu. Jadikan ini titik balikmu. Kalau kamu siap membangun kehidupan yang tak terhentikan, tulis di komentar, "Aku bangkit lebih kuat." Nyatakan pada dirimu dan dunia, kamu tidak di sini untuk sekadar bertahan. Kamu di sini untuk terbang tinggi. Sekarang setelah kamu mulai membangun hidup yang tak bisa dihentikan, mari bahas satu hal yang akan memperkuat kekuatanmu. Menguasai permainan psikologis. Karena kekuatan sejati bukan hanya soal tindakanmu, tapi bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu membawa diri, bagaimana kamu memakai pikiranmu untuk selalu selangkah lebih maju. Kuncinya ada dua, ketidakikatan dan ketidakpastian. Gabungkan keduanya, kamu jadi tak tersentuh. Mari kita kupas. Pertama, detachment, ketidakikatan. Detachment bukan berarti tak peduli, tapi tak melekat. Kemampuan untuk melepaskan apapun atau siapapun yang sudah tak lagi mendukung pertumbuhanmu. Saat kamu melepaskan, kamu berhenti memberi orang lain kuasa atas emosimu. Opini dan tindakan mereka tak lagi menentukan nilaimu. Seperti yang diajarkan para Stoik, yang paling penting adalah hal-hal yang ada dalam kendalimu, pikiranmu, tindakanmu, kedamaianmu. Segala hal di luar itu, lepaskan. Kenapa ketidakikatan begitu kuat? Karena ia membuatmu kebal terhadap manipulasi. Saat seseorang mencoba menekan tombol emosimu, mereka menunggu reaksi. Tapi kalau kamu tak memberinya apa-apa, mereka kehilangan kendali. Mereka tak bisa menebak langkahmu, tak bisa mengendali kamu, tak bisa menyentuhmu. Sekarang, unpredictability, ketidakpastian. Orang suka kepastian. Mereka ingin tahu bagaimana kamu akan bereaksi. Tapi saat kamu tak bisa ditebak, saat kamu tidak mengikuti skenario yang mereka harapkan, kamu membuat mereka gelisah. Dan dari situlah kekuatanmu tumbuh. Mereka akan menghabiskan energinya menebakmu, sementara kamu tetap tenang, fokus pada tujuanmu. Berikut cara menguasai permainan ini. Simpan rencanamu untuk dirimu sendiri. Jangan umumkan gerakanmu. Biarkan kesuksesanmu yang bicara. Gunakan keheningan dan misteri sebagai senjata. Tanggapi dengan tenang dan terukur. Jangan terburu-buru. Setiap langkah harus penuh pertimbangan. Tetap fleksibel. Orang yang merasa mengenalmu akan mencoba menebak langkahmu. Buktikan mereka salah dengan terus berkembang dan terbuka pada arah baru. Sekarang, tambahkan sedikit sentuhan psikologi gelap. Saat kamu tenang dan tak terikat, kamu pegang kendali atas narasi. Orang yang menyakitimu menunggu kamu marah atau patah. Tapi yang kamu beri adalah ketenangan, kesuksesan, dan itu memaksa mereka untuk merenungi perbuatan mereka sendiri. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa dia bisa berkembang, sementara aku tetap di tempat yang sama? Dan inilah kebenarannya. Mereka tak akan pernah tahu jawabannya, karena mereka tak akan pernah mengenal versi dirimu yang baru, yang sudah naik level. Bayangkan hidup ini seperti permainan catur, dan pikiranmu adalah senjatamu yang paling ampuh. Dengan menguasai detachment dan ketidakpastian, kamu berhenti bermain bertahan, dan mulai menyerang. Sekarang kamu yang pegang papan permainannya. Mari buat ini nyata. Kalau kamu siap menguasai permainan psikologis dan merebut kembali kekuatanmu, tulis di komentar, "Aku tak tersentuh." Jadikan ini deklarasimu, bahwa tak ada siapapun, termasuk orang yang pernah menghancurkanmu, yang bisa menggoyahkan kedamaian dan langkahmu. Sekarang dengarkan ini, kamu bukan korban. Ya, mereka menyakitimu. Ya, rasa sakit itu nyata.
tapi terus terjebak dalam posisi korban justru memberi mereka kuasa lebih besar dari yang seharusnya. Inilah kebenarannya. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa mengontrol apa yang akan kamu lakukan setelahnya. Dan itulah perbedaan antara menjadi korban dan menjadi pribadi yang berdaya. Para Stoik ahli dalam pola pikir ini. Mereka percaya penderitaan bukan alasan untuk menyerah, tapi peluang untuk jadi lebih kuat. Epictetus bilang, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Respons itulah kekuatanmu. Saat kamu berpindah dari posisi korban ke posisi berdaya, kamu berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang akan aku lakukan dengan ini?" Ini kunci keluar dari perasaan jadi korban. Lihat dirimu bukan sebagai orang yang disakiti, tapi sebagai orang yang sedang menyembuhkan. Penyembuhan itu aktif. Ia adalah pilihan untuk mengubah rasa sakit, pengkhianatan, dan patah hati menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar. Ambil kembali kendali atas ceritamu. Berhenti biarkan tindakan mereka menentukan kisahmu. Kamu bukan orang yang dikhianati. Kamu adalah orang yang berhasil melewatinya. Tulis ulang kisahmu dan jadikan dirimu sang pahlawan. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa ubah masa lalu, tapi kamu bisa kendalikan masa depan. Kebiasaanmu, pola pikirmu, tindakanmu sehari-hari, semua ada di bawah kendalimu. Lepaskan dendam. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk kebebasanmu sendiri. Saat kamu menggenggam dendam, kamu tetap terikat pada masa lalu. Lepaskan, bukan karena mereka layak, tapi karena kamu layak bebas. Dan inilah pemikiran yang paling kuat. Saat kamu keluar dari pola pikir korban, kamu jadi tak terbendung. Kamu berhenti menunggu permintaan maaf yang mungkin tak akan pernah datang. Berhenti mengulang-ulang masa lalu. Kamu mulai membangun masa depan. Kamu tidak lagi menunggu penutupan dari orang lain, karena kamu menemukannya di dalam dirimu sendiri. Empowerment berarti sadar bahwa orang yang menyakitimu tak lagi punya tempat dalam hidupmu. Pengkhianatan mereka hanyalah satu bab, tapi kamu yang menulis sisa bukunya. Jadi, buat kisahmu layak dibaca. Kisah tentang ketangguhan, pertumbuhan, dan kekuatan. Karena cara terbaik untuk membuktikan mereka salah adalah dengan menunjukkan bahwa mereka tak pernah punya kuasa untuk menghancurkanmu. Mari lakukan perubahan ini bersama. Kalau kamu siap meninggalkan mental korban dan masuk ke kekuatan penuhmu, tuliskan di komentar, "Aku menulis kisahku sendiri." Ucapkan dengan keyakinan, karena kisah hidup ini milikmu dan hanya milikmu. Dan inilah waktunya. Kamu sudah sampai di tahap terakhir, dan sekarang kamu tahu betapa kuatnya dirimu sebenarnya. Ayo kita rangkum semuanya. Kisah yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan setelah ini, siapa dirimu nanti, dan kehidupan seperti apa yang kamu bangun. Inilah pengingat yang kamu butuhkan. Setiap transformasi besar selalu dimulai dari kesulitan. Para Stoik sangat memahami hal ini. Marcus Aurelius pernah mengalami pengkhianatan, kehilangan, dan peperangan. Namun ia menulis, "Rintangan adalah jalan." Maksudnya begini, rintangan yang kamu hadapi bukan penghalang. Mereka adalah jalanmu, tempat di mana karaktermu dibentuk, pikiranmu diasah, dan jiwamu diperkuat. Mari kita renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari. Kamu telah belajar mengendalikan emosi dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Kamu telah membongkar ilusi balas dendam dan memahami bahwa sikap cuek justru lebih menyakitkan bagi mereka. Kamu telah merangkul prinsip Stoik seperti amor fati, mencintai takdir, dan apatheia, ketenangan, dan menjadikannya alat untuk bertumbuh. Kamu telah melihat kekuatan dari diam dan mulai membangun kehidupan yang tak bisa dihentikan siapapun. Yang paling penting, kamu telah mengambil kembali kendali atas ceritamu
Keluar dari posisi korban dan masuk ke kekuatan sejati. Inilah cetak birumu. Inilah cara kamu bangkit. Tapi ingat, semua ini tak hanya untuk mengatasi patah hati. Pola pikir ini berlaku di semua aspek kehidupan. Masalah di tempat kerja, gunakan ini. Konflik dengan teman atau keluarga, gunakan ini. Keraguan pada diri sendiri, gunakan ini. Prinsip-prinsip ini bersifat universal. Semakin sering kamu melatihnya, semakin tak terbendung kamu jadinya. Sekarang tinggalkan satu hal penting. Orang yang menyakitimu tidak pantas menguasai pikiranmu, energimu, atau masa depanmu. Biarkan mereka pergi. Fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Pertumbuhanmu, kedamaianmu, jalan hidupmu. Karena balas dendam terbaik bukan sekadar hidup dengan baik, tapi hidup dengan begitu penuh dan bebas, sampai mereka tak lagi relevan. Inilah waktumu, waktunya bangkit, membangun kembali, dan berkembang. Badai yang baru saja kamu lalui tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengungkap siapa dirimu yang sebenarnya. Dan sekarang, kamu siap menunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Kalau pesan ini menggugahmu, kalau kamu merasa api dalam dirimu mulai menyala lebih kuat, tulis di komentar, "Akulah badai." Satu kali lagi, jadikan ini deklarasimu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak tergoyahkan, tidak bisa dihentikan, dan tidak bisa dihancurkan. Dan sebelum kamu pergi, pastikan like video ini, subscribe channelnya. Aktifkan notifikasi bersama. Kita sedang membangun komunitas yang kuat, berisi ketangguhan, kebijaksanaan, dan pertumbuhan sejati. Kamu sekarang adalah bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bangkit, kamu pasti bisa.